Nah, kalian sudah lihat kan penampakan sosok pocong yang ada di CCTV. Keluarganya masih dihantui sampai saat ini. Tiba-tiba dia kayak kan sedih, nangis, dia kayak itu malam terus kejadian jam 1 gitu ya. Ada yang bisikin, "Ayo ikut saya." Katanya gitu, Bang. Kakak saya gini, "Ayo ikut saya," gitu. Lah kakak saya kayak setengah sadar dia dengernya gitu, tapi dia kayak terus kayak nangis, kayak apa sedih, terus tiba-tiba katanya ada yang bisikin dengan bunuh diri, katanya gitu. Rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir. Kalau ada sihir atau ain lemparan-lemparan dimanapun dia datang ke dalam kehidupannya, hilangkan semua ya Allah. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana puasa kalian selama ini? Masih tetap aman kan? Semoga sampai Lebaran nanti bisa full puasanya. Dan di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia tinggal di rumah kontrakan yang angker. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Bu, kenalan dulu. Namanya siapa? Leha. Leha. Iya. Panjangannya Juleha pasti. Siti Juleha. Wih, kesibukan berleha-leha. Berleha-leha. Ini panggilnya ibu, mbak, kakak atau apa nih enaknya? Kakak aja lah. Oh kakak aja. Enak didengar. Kak Leha ya. Aslinya mana nih? Aceh. 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 Oh pantas nih. Logatnya beda banget. Tapi di sini udah lama. 7 tahun. 7 tahun. Oke. Suami orang sini. Kak Leha, kita pesen minum dulu ya. Oke. Oke, Mbak. Kak Leha nih, kita tuh ada menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Air putih saja. Air putih? Mm-mm. Wih, 2 ya. Terima kasih. Iya. Kak Leha, tadi kan saya sempat dikasih tahu sedikit nih. Mau cerita tentang rumah kontrakan. Nah, ini tuh rumah kontrakannya sudah kosong berapa lama? Nggak tahu sih Bang. Dia itu kita ngontrak situ nggak tahu, nggak dikasih tahu berapa lama kosong. Cuman kata tetangganya sebelumnya nggak ada orang ngontrak. Yang penghuni lama kan di situ yang punya rumah aslinya gitu meninggal, habis itu nggak ada lagi yang nempatin. Tapi sama sekali nggak tahu berapa lama itu kosong? Nggak tahu sama sekali, nggak dikasih tahu. Oke. Nah, rumah kontrakan ini kondisinya seperti apa? Ya rumah normal biasa, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kita kalau orang nyewa, oke nih rumahnya nih, bagus nih gitu. Tapi ya kita buka rumahnya ya biasa gitu. Yang lama-lama kita di situ, kita baru kerasa kalau itu benar-benar rumah kayak terbengkalai. Yang rumah kayak rumah nggak terawat, rumah yang nggak pernah dibersihkan gitu. Tapi yang ruangan depannya ya bagus-bagus aja, nggak kayak nggak kayak rumah lama gitu, enggak. Tapi yang dapur lantai 2, wah bener-bener kayak ini rumah beneran rumah angker gitu lah. Kayak rumah nggak pernah diurus, nggak pernah dibersihkan gitu. Bangunannya dari isi-isinya kayak lemari, kayak meja makan, kursi ada di situ semua. Jadi berasanya serem banget dong ya? Iya, suasananya kalau kita pertama di sini nggak kerasa. Oke, nah kan tadi saya sempat lihat nih ada sosok yang tertangkap di CCTV ya. Nah, menurut Kak Leha, itu sosok itu siapa? Penghuninya, penghuni memang udah lama di situ. Kenapa saya bilang penghuni lama? Karena dia jailnya tertentu. Kayak misalnya kita lagi cuci piring, atau kita lagi sendirian, atau suasana di luar kayak mendung, hujan, dia datang. Oh, gitu. serem banget, berarti udah tahu nih. Sudah, kalau misalnya pun dia nggak penghuni di situ kan, kalau misalnya jahil atau apa ya nggak seperti itu gitu, maksudnya ganggu-ganggunya, waktu-waktunya gitu. Oke, Kak Leha, tahan dulu. Nanti kita lanjut setelah minumannya datang ya. Oke.
Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran kelanjutan cerita dari Kak Leha, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kak Leha, air putihnya nih, silahkan langsung dicoba. Soalnya air putih di sini beda. Beda ya. Beda. Silahkan dicobain, dibuktikan sendiri. Kita buktikan sendiri. Habis ini Makasih kita Mbak. langsung cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Tuh kan. Wes, beneran, anget. Cantiknya langsung nambah. Nambah ya auranya ya. Iya. Jadi lebih muda satu hari. Alhamdulillah, amin. Kak Leha, lanjut ya. Saya pengen tahu nih, awal mulanya Kak Leha ini bisa sampai nempatin rumah kontrakan itu seperti apa nih? Oke. Awal mulanya kan Bang, kenapa kita bisa ngontrak di situ? Awal mulanya kan kakak saya mau buka usaha di Jakarta. Terus dia nyari kontrakan, tapi yang deket dengan Tanah Abang, deket dengan pusat kota, supaya dia kemana-mana gampang, begitu kan. Lah minta tolong lah sama temannya yang udah tinggal di sini gitu, yang dia bener-bener paham Jakarta ini, begitu. Jadi kakak saya percaya aja sama dia gitu. Ada nih gitu di letaknya di Jakarta, Jagakarsa katanya. Gimana tempatnya gitu? Oke kok katanya, bagus begitu. Kalau buka usaha kayaknya cocok deh sama kamu yang kamu cari, kata temennya itu. Udah dapet kontrakannya. Kakak saya ini nggak tanya itu kontrakannya bagaimana, apakah lingkungannya bagus, apakah penghuni sebelumnya betah di situ, nggak ditanya begitu. Langsung aja dia, saya nanti bulan 1 pindahnya ya gitu. Minta tolong diberesin dulu, bilang sama yang punya, saya datang tanggal sekian katanya. Oke gitu, udah kakak saya nggak banyak drama. Dia terbang dari Medan ke Jakarta, dia itu langsung ke rumah situ, ke rumah kontrakan yang ini, begitu kan. Udah sampai sini dia dikasih tahu lah, oh ini saya ngontrak di sini gitu. Ya sudah dibersihkan, masuk aja, kata yang punya rumah situ. Dia datang juga ke situ yang punya rumah ini, dikasih kunci, ini kuncinya, kata yang punya. Udah boleh ditempatin, udah saya bersihkan, kalau mau istirahat dulu di sini nggak apa-apa katanya. Oke, kata kakak saya, masuklah. Kakak saya datang sama adik laki-laki, mereka berdua di situ. Nah saya dikabarin sama kakak saya, Leha, kakak sudah di Jakarta gitu. Nanti boleh ya bantuin kakak pindah-pindah gitu, bantuin kakak bersih-bersih di sini, apa kayak noto-noto barang gitu, kasih masukan. Oke, nggak apa-apa, saya datang gitu. Bilang suaminya nanti Leha saja yang duluan datang sendiri gitu. Nanti kalau sudah kita lama di sini, nanti kamu main sama suami ke sini gitu. Oke, udah kan sampai situ pagi ya Bang ya. Sampai rumah situ sekitar jam 6 pagi lah, mereka itu lah. Posisinya mereka ya istirahat dulu lah, karena kan baru nyampe dari bandara, kita kan tidak langsung gimana-gimana, ya udah rebahan. Jadi sudah sekitar siang, adik saya ngomong, Kak, gimana kalau rumahnya kita bersihkan dulu, nanti aku tidur di atas aja, kata adik saya. Nanti kalau kakak Leha datang dari Jawa, dia bersama kakak tidurnya gitu, kamar yang di atas biar saya yang nempatin. Terus yang kan ada 2, yang satu biar buat gudang buat barang-barang begitu. Ya sudah, keluar mereka makan dulu, beli sapu, beli apa perlengkap tadi, makan sampai ke sana.
dibersihkan rumah ini. Naik adik saya ke atas lantai 2, dibersihkan sama adik saya. Itu adik saya sudah ada respon sama yang penghuni di situ. Adik saya bersihin barang di lantai 2 itu. Adik saya udah ngebatin aja sih, ngomong gini, kenapa rumahnya begini gitu. Tapi kan cuman mungkin belum dibersihkan, disapu dulu, dipel, udah. Karena kan posisinya juga udah maghrib kan, udah sore ya kan. Tahu-tahu pas adik saya lagi ngepel, ada di atas meja makan yang di lantai 2 itu barang kelempar gitu, kayak tak gitu, jatuh lah. Adik saya noleh gitu, apalah itu, nggak apa-apa, mungkin karena saya capek, apa ada tikus begitu kan anggapannya. Udah dibersihkan, tidurlah kakak saya di bawah, adik saya tadi di atas. Terus hari kedua kan orang itu memindah-mindahin barang gitu, barang-barangnya ditotoin yang dibawa tadi, kayak ada baju, terus kayak beli. Terus di hari ketiga adik saya itu kan tidur, dia itu juga ya mungkin kecapean juga, dia tidur biasa aja, tidur telentang karena capek ya, spontan aja tidur ya. Jadi kan pas adik saya tidur kan Bang, karena kan dia udah capek ya, telentang aja tidur gitu kan. Pokoknya karena dia udah bersih-bersih kamar, udah enak. Udah tiba-tiba jam 1 malam dia merasa badannya kok berat. Tapi dia setengah melek, setengah sadar gitu, setengah kok berat badan saya gitu. Dia ngebatin gitu, tapi di dalam hati dia juga berzikir, astagfirullah apa ya. Terus dia lihat, tahu-tahu ada sosok pocong. Kenapa dibilang pocong? Karena duduknya dilihat, duduk terus lihat sosok itu kayak gini, muter kepala gini, liatin adik saya. Wah. Mukanya hancur, kayak kena sayat katanya, kena sayat, luka-luka kayak gitu, kayak mukanya, tapi muka kasihan si pocong ini. Terus adik saya kan astagfirullahaladzim gitu. Gak lama ada suara kayak gini, Surya, kayak gitu. Suaranya manggil adik saya, Surya gitu. Makin lama suara itu makin dia dengar, badan dia makin berat, ketindihan si sosok pocong ini gitu. Jadi adik saya astagfirullahaladzim gitu. Tiba-tiba dibangun kan, hilang, gak ada apa-apa. Tapi dia posisinya badannya berkeringat, kayak bener-bener dia nggak mimpi gitu. Oh, saya kayak nggak mimpi nih gitu. Jadi dia nggambarin mukanya si pocong ini merah, berdarah-darah begitu, kayak muka kena sayat gitu, tuh. Karena dia refleks, karena kaget tadi, dia lari ke kamar, ke bawah, ke kamarnya kakak saya gitu. Dia buka pintu, kenapa gitu, kenapa, kan jam 1 malam. Nggak apa-apa kak, mau di sini aja sama kakak gitu. Adik saya bilang, kak setelin murotal aja, katanya begitu. Lah kakak saya pun dengan bingung ya kan, disetel lah murotal sekenceng-kencengnya. Lah orang itu dengerin murotal tadi gitu, sampailah pagi. Subuh barulah tidur mereka sebentar, kemudian bangunnya sekitar jam 8 kesiangan. Emangnya kamu tadi malam kenapa gitu? Nanti aja kak, kita ceritanya di luar aja, katanya. Gak enak, kenapa? Takut didengar gitu. Siapa yang dengar? Kata kakak saya begitu kan. Ya pokoknya nanti aja di luar, karena kakak saya ini penasaran. Ya udahlah, kita abis ini jalan-jalan ya, bawa adik saya, suasana hatinya biar tenang dulu begitu kan. Ya udah, ayo keluar kita sarapan. Pas sudah sarapan, mereka itu ceritanya di mobil. Diceritain lah sama adik saya, apa yang saya lihat tadi malam itu nggak mimpi katanya. Itu nanti kamu itu gitu. Maksudnya kakak saya juga mencairkan suasana gitu ya kan, supaya jangan gimana-gimana nanti. Soalnya itu rumah baru ditempatin 3 hari. Nanti kalau gimana-gimana apa nggak rugi kita gitu. Jadinya adik saya cerita begitu, kakak saya anggaplah mungkin adik saya kecapean. Udah dengan berjalannya waktu 1 bulan adik saya di situ, adik saya ikut saya ke Jawa Tengah karena dia mau sekolah bahasa, jadi ikut saya. Tinggallah kakak saya sendiri.
kakak saya tinggal sendiri, dicarilah karyawan 2 orang perempuan untuk supaya kayak live streaming, promosiin barang-barangnya, buat dia jual-jualan online, supaya dia juga punya teman di rumah situ. Lah ditanyakanlah lagi sama temennya ini, kamu ada kenalan nggak? Kenalan apa gitu, ada nggak adik kamu, apa sepupu kamu mau kerja gitu sama saya gitu. Kenapa emang butuh berapa orang gitu? 2 orang. Ya nanti saya carikan gitu, tapi nggak lama kok carinya. Kakak saya ngomong 2 hari udah dapet, 2 hari udah dapet yang mau kerja, dateng di interview sama kakak saya ini. Jadi kakak saya bilang, pertama sih ditawarin, bang, mau tinggal di sini boleh kayak gitu. Nggak usah kak, rumah saya juga kebetulan deket. Pas di interview kakak saya ini, oke kata kakak saya, tapi masuk kerjanya dari jam 7 pagi pulang jam 5 sore. Jadinya ya sudah, boleh, mulailah kerja. Mereka kayak biasalah datang begitu. Nah pas udah 1,5 bulan, jadi ada suatu sore, suasananya kayak ini, kayaknya di luar hujan, mendung kayak gitu, terus suasananya kayak mencekam. Kalau menurut karyawannya ini lah, orang ini live kayak biasa gitu, tapi kan jam 5 sore lah. Terus ada ngomong begini, itu kamar mandinya ada yang nyalain keran ya gitu. Ditanya sama teman yang satu itu, kamu ngada-ngada itu, coba dengerin gitu. Didengerinnya lah, iya ya, kayak keran dinyalain lah bang ya, kita nyalain keran normal gitu, tapi kecil banget, kecilin normal nyala gitu, matiin lah gitu kerannya gitu. Di situ suasana hati karyawannya itu nggak enak. Dia cerita ke kakak saya gitu. Ya sudah, beraniin lah berdua ini mereka kamar mandi bareng-bareng. Beneran bang, kerannya memang nyala. Itu kerannya kan keran yang bukan yang kayak gampang dinyalain gitu. Itu kalau nggak diputar manusia ya nggak mungkin nyala begitu kan. Jadi yang satu nyeletup, kayaknya di sini ada sesuatunya, kata temennya. Jangan begitu, jangan nakut-nakutin, kata yang satunya. Iya, udah balik lagi kita kayak biasa. Nggak lama, itu kan posisinya udah mau pulang, mau ke jam 5 sore ya bang ya. Jadinya kayak sebentar lagi lah, gerimis juga, udah kita live aja. Nggak lama ada bayangan putih lewat, persis kayak di CCTV itu, masuk ke kamar mandi itu tadi. Masuk? Iya, itu mereka lihat berdua bang. Waduh. Maksud saya kalau misal ini salah satu ini gangguin begitu ya, soalnya kan 1 orang aja yang diliatin gitu, enggak, mereka berdua lihat. Sama-sama melihat, katanya sosok ya pocong juga, tapi mukanya nggak dikasih lihat. Nggak lama, kak, kami pulang gitu. Itu nggak cerita dulu sama kakak saya nih. Iya dek gitu, pulang. Udah nggak lama sampai rumah, besoknya di WA kakak saya sama karyawannya ini. Kak, kami berdua mohon pamit, katanya. Loh kenapa, kata kakak saya begitu kan. Di rumah situ ada pocong, katanya. Jangan ngada-ngada ya, kata kakak saya. Saya di sini udah berapa lama nggak ada apa-apa gitu. Sumpah kak, katanya, kemarin sore itu di kamar mandi ada pocong, katanya begitu. Yang betul, kata kakak saya. Nggak ada, nggak usah ngarang. Kalau memang berhenti aja. Jangan nakutin saya lah, kata kakak saya kayak gitu. Demi Allah kak, kami lihat berdua itu di kamar mandi pertama nyala keran, katanya. Udah gitu kami tutup pintu lah, buka kamar mandi itu, kami tutup kerannya, katanya. Memang nyala kerannya, kata karyawannya ini. Kakak saya lah ngawur nih. Ya udah nggak apa-apa, kalau mau berhenti aja, kata kakak saya. Udah itu sudah selesai di situ. Kan sudah tidak ada tuh yang bekerja di situ. Tinggallah kakak saya sendiri. Kakak saya telepon gini. Dek,
kamu ada waktu nggak gitu. Kenapa kak, sibuk nggak gitu. Kenapa, saya jawab begitu kan bang. Kalau ada waktu kakak minta tolong temenin kakak sebentar aja ke Jakarta begitu. Kira-kira berapa lama kalau saya datang ke situ gitu, soalnya nanti kan saya juga sibuk gitu kan. Nanti kalau misal ada pesanan, ada apa kan saya bisa ngomongin nanti saya berapa lama di Jakarta begitu. Nggak usah lama, 1 minggu aja temen kakak, sebentar gitu. Lah katanya karyawannya ada situ temenmu, aku bilang gitu kan bang. Iya masalahnya mereka itu apa katanya resign gitu. Gara-gara apa? Aku tanya lah begitu kan. Apa karena gaji kurang kak? Belum gitu kan ya tuh. Enggak, gajinya nanti kamu utang gajinya gitu kan. Saya bilang, ya enggak lah masa gaji utang katanya kayak gitu. Mana ada orang gaji utang katanya gitu. Udah kau datang aja ke sini ya Neng katanya begitu. Oke, siap, kita aturlah tanggalnya ini gitu. Biar saya cus ke sana gitu. Oke. Enggak lama saya datang. Dia kan ngomong nanti datang ya. Saya itu dulu gitu. Saya datang 2 hari setelah dia nelpon itu, karena kan saya juga booking dulu kan keretanya gitu, nggak sembarang, kita cari yang murah-murah gitu ya. Biar aman dunia ya kan. Jadinya ya udahlah dek, aku udah ini nanti hari Senin aku nyampe nih ke Jakarta, minta tolong kau jemput gitu. Iya katanya, tapi itu ya aku bilang jangan malam-malam, maksud jangan terlalu malam lah kau jemput aku bilang kayak gitu. Kenapa emangnya kau takut ya katanya begitu. Ya enggak lah, ngapain pula aku takut, bilang ya sudah. Nyampe lah kita ke Jakarta sini. Posisinya kemarin berangkat dari Jawa itu malam, nyampe sini pagi lah itunya apa namanya waktunya lah dijemput ya kayak biasa lah, karena saya pun nggak merasa ada setan yang di rumahnya, nggak ada begitu pikirannya kan. Kita pun kan ya siapa pula yang mau nakutin, kita lebih seram ya, keadaan kita kan lebih seram daripada setan nih, karena apa nggak segan dia nakut-nakutin kita ya kan. Begitulah ceritanya. Ya awal-awal mula saya datang, ayo dek kita makan gitu. Kenapa kau tegang kali jadi orang, aku bilang gitu. Nggak ada masalahnya kau ini, aku bilang kayak gitu. Nggak ada katanya, nggak ada masalah, kakak nggak kenapa-napa katanya. Tapi karena feeling kita sebagai adiknya paham betul kita gerak-geriknya ini kayaknya nih orang ada yang disimpan gitu ya kan. Nah pas sudahlah kita istirahat, kita keluar makan, pulangnya jam 10 malam. Jam 10 malam dari luar itu kita udah cuci muka, udah istirahat lah. Nggak ada yang diobrolin, nggak ada yang itu. Nah tidurlah kita nih ya bang, tidur kayak biasa. Cuman karena feeling saya kayak suasana rumahnya nggak ku itu karena dia bangunlah aku jam 2:15, jam 2 malam. Kenapa saya bilang tahu jam segitu saya bangun? Karena kita perempuan ini kan yang pertama dipandang itu HP dulu kan. Iya. Apakah ada WA dari kekasih? Nah kita baca ya. Taunya jam 2:15. Posisi saya tidur. Tidur itu kita yang biasa lah tidur. Aku ngadep ke tembok, dia ngadep ke meja riasnya. Lah aku raba-raba, kok nggak ada orangnya gitu. Lah aku intip kan bang. Gini, posisinya duduk di meja rias, tapi beda. Aku udah karena sebelumnya juga udah kayak ini kayaknya nggak bener nih, cara duduknya beda bang. Dia ngangkat kaki ke atas bangku gitulah bang ya. Bersila gitu. Enggak, ini loh kayak nekuk badan kayak ditekuk, tapi nunduk kayak nunduk kayak gini. Lah aku spontan kan, karena aku orangnya aku intip dulu dia ngapain, apakah dia main HP. Kita kan kalau orang cewek itu kalaupun begadang ya apa main HP begitu ya bang. Enggak, dia nggak megang HP, dia megang itu lutut 2, posisinya ringkuk kayak gitu kayak orang. Tapi yang aku lihat kayak bukan dia gitu loh bang. Karena yang aku lihat badannya lemas, pucet, ya dia nunduk ke belakang. Lah aku karena langsung hati ini sudah tidak nyaman, ku keluarkanlah suara Batak aku, Kak Lia, kenapa kau? Aku bilang, diam aja.
Aku mau pipis ini, antarin kau dulu aku ke kamar mandi, aku bilang gitu kan. Lah dia menjawab apa namanya, nggak usah takut, suaranya tapi kayak berhenti. Ngapain takut, nggak apa-apa, aku belum tidur, katanya gitu suaranya. Nggak betul kau, suara kau ini kebatin lah ya kan. Lembut kali suara kau itu, aku bilang kayak gitu ya kan. Tapi dengan bercanda itu saya ada rasa takut bang. Itu posisi saya sudah merinding, sudah nggak betul ini, kaki pun sudah gemetar. Saya mikirnya gini, sempat ini orang kesurupan, sama siapa saya minta tolong? Apa nggak berdua gitu hantam baku di situ kan? Ya Tuhan, aku bilang kan, sempatlah ini kesurupan kayak mana? Karena pikiran saya udah ke situ bang, udah ke ini kayaknya beneran deh, beneran bukan kakak saya begitu. Karena suaranya tadi, nggak usah takut, saya belum tidur, katanya begitu. Suaranya pelan, sedangkan kami ngomong logat Batak begitu, kayak toa gitu kalau ngomong begitu kan. Udahlah, dengan berani tidak berani, karena saya pun sudah kebelet bang ke kamar mandi ya kan. Apa yang mau dibuat, ya udahlah, kalaupun ketemu pocong apa hantu di kamar mandi, hantam aja lah ini ya kan. Ya udahlah kan, bismillahirrahmanirrahim, dengan keluar kamar mandi. Itu posisi bang saya gemetar bang. Saya kayak ini aku nggak sih, kayak setengah sadar, takutku pingsan aku tengah kamar mandi itu, siapa yang menolong ya kan. Kesurupan nanti yang sebelah ini kayak mana lah nih cerita gitu kan. Udahlah bang, sampai itu kamar mandi cepat-cepat lah, entah aku siram kau tak tidak lah, nggak urusan lah, masuk aja kan. Udah masuk aku ke situ bang, ke kamar, normal dia kayak biasa. Kenapa kau buru-buru, katanya. Udah balik dia kayak gitu kan. Kenapa kau belum tidur wak, aku bilang kayak gitu sama dia kan. Ya belum ngantuk lah aku. Tidurlah kau, tadi kau sudah berdandan, kenapa kau tidak tidur, aku bilang. Belum ngantuk aku, katanya gitu. Ya sudahlah, aku tidur duluan gitu. Nggak aku celutukan, kenapa kok tadi kayak nenek-nenek kesurupan gitu. Takut bang, takut nanti dia pun terbawa ya kan bang. Terbawa nanti datang pula nanti. Ya udahlah ya kan, nggak usah kita bahas. Besok aja kita bahasnya. Posisi saya nggak tidur bang. Takut, masih kayak ini beneran kakak saya nggak, yang tadi masih kepikiran itu aja. Saya WA aja suami saya, ya Kak Lia kayaknya nggak bener nih gitu. Kenapa, katanya, kayaknya tadi malam dia kesurupan, tapi karena saya nggak mau ambil suasananya, nggak mau ambil pusing, itu ya apa namanya, minta tolong ya telepon aja saya, diantarkan berdua besok gitu. Ya kata, terus suami saya saran, sholat aja bun, sholat, baca, katanya baca-baca dalam hati, zikir gitu. Iya ya, itu kan pasti, cuman kondisi saya ini kayaknya lemas kakiku karena lihat kakak saya kondisinya begitu. Oke, terus saya nggak tidur bang. Abis subuh itu kakak saya yang tidur, karena Allahu Akbar, selesai sholat dia tidur. Saya nggak tidur sama sekali. Saya tunggu dia dulu tidur baru saya sholat. Sholat pun saya bang, antara ya dan tidak ya kan, maksudnya ini sudah wudu apa tidak, udah nggak sadar, karena kan kayak mana lah kita kalau udah takut kena air, alhamdulillah, yang mana yang kena ya udahlah, lillah ta'ala lah, aku karenamu ya sudahlah ya kan bang. Udah sholat subuh ya nggak kesiangan, karena saya pun kakinya udah gemetar lihat kakak saya. Udah besoknya dia bangun jam 10 kita keluar kayak happy-happy, kita jalan-jalan, ayo kita ke Pik yuk, ke pantai, katanya. Ayo, katanya. Dia gelisah bang, abis yang tadi malam kejadian diajak jalan-jalan ke pantai pula, ya kan. Ya pantai itu kata orang-orang sih adalah sesuatunya gitu. Dia nggak betah di pantai situ, nggak betah di Pik itu, di jalan-jalan ke situ, nggak betah dia. Ayo Dik, sebentar lah Neng, saya selfie dulu, karena gaya saya kan udah cantik ini, udah kayak India itu kan, kayak berlari-lari gitu ya kan. Diajak pulang sama dia lah, ayo Neng pulang kita. Belum selesai saya foto-fotonya nih Wak, kayak gitu kan. Udah pulang, nggak lama gelisah terus dia. Udah bang, kami sampai rumah, dari Pik itu sampai rumah kan Isya, terus tiduran lah di rumah, udah cuci kaki, cuci tangan. Gak lama saya pun tiduran lah karena capek kan. Gak lama dia tidurannya ngadep pintu kan, ngadepnya keluar. Arah gudang yang tadi adik-adik yang tadi lihat. Dia
Dia itu diem aja pelengak. Jadi saya pun main HP tapi saya senyapin lah, nggak berisik gitu karena capek gitu. Dia lihat ada yang berkaca, sosoknya pocong lagi. Pocong itu bang, mukanya hancur katanya. Ngelihat ke arah kakak saya, pocongnya ngelihat kayak gitu. Tapi dari kaca itu bang, dari kaca itu dia hantunya ngelihat dari kaca itu, lihat kakak saya ngomong, katanya, apa? Aku bilang, itu loh dek, kayaknya ada sesuatu di gudang. Apa? Ayo kita ke sana katanya, ke sana berdua kayak gitu. Udah ke gudang, apa yang kau lihat? Wah, nggak betul ini, nggak betul katanya begitu. Apanya nggak betul? Aku bilang kayak gitu. Ya Allah dek, katanya apa? Nggak tahu tadi kakak ngelihat apa. Dia nggak bilang kalau itu dia lihat pocong gitu. Karena dia pun jaga saya kan, jaga perasaan saya. Ini kalau saya cerita Leha, takut kayaknya nih gitu. Saya pun sebenarnya sudah ngerasa kalau mereka itu sudah seberani itu gitu loh. Maksudnya, enak kali lah kau memang setan lah kau ini dalam hati saya kan. Kalau berani datanglah saya, iya, biar ku hantam kau sekalian. Saya keluar karena maksudnya biar kita pun jangan terlalu takut. Jadi semakin kita takut, semakin datang mereka bang. Udah kakak saya nih, kak minta tolong ya, malam ini kakak jangan begadang, tidur aja langsung gitu. Ya udah, besok kita akan katanya mau bantuin jualan, mau beres-beres rumah katanya. Terus kata kakak di lantai 2 belum dibersihin kan dari udah lama itu gitu. Iya, ya udah katanya. Tidur dia bang, nurut dia bang. Tapi nggak tidur, nggak bisa merem katanya. Dianya nggak, masih terjaga. Dia ngomong begini, di atas kayaknya ada suara apa? Kayak gitu. Lah, tapi kan suara apa? Itu angin apa di? Suara apa katanya? Tapi saya kan nggak dengar, yang dengar kakak saya doang. Yeah. Kadang kayak gitu. Udah kak, tidur aja kan, kita capek dari pantai habis jalan-jalan, mungkin kamu halu gitu ya kan. Ya udah tidur. Besoknya saya disuruh bersih-bersih bagian dapur. Terus dianya bagian depan. Lah udah saya cuci piring gitu. Itu posisi pagi jam 9. Itu ada ruangan kosong. Ada yang jatuhin kayu bang. Kayak kayu dibanting. Pak, kayak gitu, jatuhnya kayak spontan gitu, nggak ada drama kayak nggak ada, kayak langsung aja keras, kenceng gitu. Seperti dilempar? Iya, seperti dilempar bang. Cuman saya kan nggak takut tuh, maksudnya kayak kan ini siang gitu kan, nggak apa-apa, cuma saya intip, ada kayunya jatuh, kayak gitu. Tapi kayunya itu dari mana gitu loh maksudnya bang. Ya karena saya bilang kakak saya ini, nggak aku bilang saya cuci piring aja, udah beres, udah selesai. Udah nggak lama dia pun selesai. Ayo dek, giliran ke lantai 2 bang. Naiklah kami ke atas itu. Dan saya lihat, astagfirullah, kenapa lantai 2-nya kayak gini bentukannya gitu. Terus ini udah pernah disapu, udah pernah dipel kata kakak saya. Tapi kok kayaknya udah bertahun-tahun memang nggak dibersihkan. Ada lumut-lumut di lantai kayak gitu. Terus rumah laba-laba banyak di kamar mandi kayak gitu loh bang. Jadinya kayak ya Allah, ini kalau kira-kira kalau dibersihkan capek kali nih, karena kan sudah banyak tuh bang debunya, sudah lantai kamar mandinya berlumut begitu. Jadi ya Allah, udahlah beresin aja nggak apa-apa. Saya yang bersih-bersih bagian kamar, terus kakak saya dia nggak mau naik ke lantai 2 ini, saya aja, karena saya juga ngapain takut, karena kakak saya lihat kakak saya itu bersih-bersih di bawah di lantai 1 tadi kan, dia pun di atas masih kelihatan, ngapain takut begitu. Terus saya kan naruh barang bang, itu kayak kayak kotak, saya pindahkan lah ke meja sebelah sini lah misalnya. Tapi itu yang saya pindahkan barangnya kayak nggak dipindahin gitu, balik lagi barang yang tadi. Iya, tapi posisi saya perasaan apa gimana, udah saya taruh ke sini karena mau saya lap bang meja tadi, meja makan yang di lantai 2 tadi kayak gitu. Lah cuman ini nggak betul nih, udahlah saya ini aja lah, sapu-sapu sedikit aja lah kayak gitu. Turunlah kami ke bawah bang. Udah turun ke bawah, kakak saya itu bagian
depan, ayo di cabut rumput katanya, bagian cabut rumput katanya. Ya udah bang, saya deket pojok, cabut rumputnya deket apa yang udah tinggi banget itu loh, rumputnya yang udah bener-bener tinggi gitu. Saya cabut, kakak saya bagian pintu gerbang itu, udah gitu ada lewat bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kan. Terus saya yang negur karena kan deket gitu, dari mana bu gitu, biasalah bang, kalau Sumatera ini kan ramah kali ya kan, semua orang ditegur, siapa lewat ya ditegur aja lah kan. Dari mana bu, aku bilang gitu, gak noleh sama sekali bang. Aku bilang gini, kenapa sombong kali nih orang, iya kan. Udah bang, nggak lama ya udahlah, mungkin nggak dengar kali karena dia suami istri lah gitu, warga situ lah. Nah bilang balik lagi bang, saya tegur lagi karena dia kan nggak nenteng plastik gitu, mungkin yang awal saya tegur tadi kan nggak dengar gitu, udah tua. Terus lewat tegur lagi, nggak dengar juga, nggak tahu tah dia dengar tah sengaja atau siapa sih lu sok kenal gitu ya. Ini mah nggak betul ini, aku bilang. Nggak lama ada kakak-kakak lewat, udah ibu tadi udah, kami masih di depan tadi bersih-bersih, ada rupanya orangnya di sini katanya, bukannya ini itu kosong rumahnya. Ya nggak juga lah, ibu-ibu tuh tadi saya tegur gitu lah, ibu-ibu tuh aja bilang nggak ada orang di situ katanya. Ya udahlah ya, ini mah udah nggak bener nih. Nggak lama selesailah kita bersih-bersih rumput tadi ini. Udah kita ngobrol sama kakak saya ini, kak kayaknya aku nggak bisa lama di sini karena aku pun di Jawa kan banyak kerjaan begitu. Terus kakak saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kapan pulang, kan ini aku udah 4 hari di sini, aku bilang begitu. Tapi nanti aku pulang sementara jangan tidur sini dulu ya kak, aku bilang gitu, karena saya udah nggak enak bang, perasaan saya udah nggak enak gitu, kayak ntar kalau kakak saya sendirian di sini kira-kira itu nggak ya gitu, bahaya banget nggak ya gitu. Udah saya pulang bang ke Jawa, kan posisi dia memang sendiri di rumah situ, saya tinggal gitu. Setelah saya pulang sekitar bulan Juli, kakak saya itu pulang dari rumah temennya. Lah dia sendirian di rumah itu ya kayak biasa, aktivitas biasa. Dia nggak itu sih, nggak ambil pusing apa gimana, di rumah ya biasa aja dia gitu. Tapi pas jam, ya biasalah dia begadang gitu ya, jam 1 malam tiba-tiba kayak ada suara, tapi kayak nggak jelas gitu bang, kayak manggil ya gitu suaranya, kayak angin gitu, di bawah angin gitu suaranya, tapi jelas dia manggil nama dia gitu, ya gitu. Lah kakak saya spontan kan bang, dia di kamar itu lagi ya duduk aja biasa, dia lagi santai gitu lah. Karena dia memang orang nggak takutan orangnya, keluar dia bang, keluar, dia cari suara tadi, dia tendang tempat sampah, dilemparnya ke dapur yang suara yang didengar tadi, karena firasat dia dari situ datang suaranya. Dari dapur? Iya, dari dapur yang itu tadi yang udah kelihatan kusam, itu dari situ kata suara. Yang berantakan itu? Iya, yang berantakan itu, dari situ datangnya. Nggak lama kakak saya masuk lagi ke kamar gitu, nggak mau ambil pusing lagi, tapi tetap diganggu bang, diketok-ketok pintu kamar mandi kayak gitu. Yang sering dia dengar dari itu tadi bang, dari deket kamar mandi gitu, di situ yang diketok-ketok pintunya gitu. Tapi dia nggak usah lah, paling tikus gitu aja, dia udah males ngeladenin begitu bang. Nah nggak lama dia kayak mungkin karena dia keseringan diganggu, kayak halusinasi, terus dia ada juga galau, ada sedih lagi, ada masalah begitu lah. Terus dia kebawa bang, kebawa suasana hatinya, kayaknya aku sedih banget ya, nggak ada teman, nggak ada adik saya jauh, karyawan saya tiba-tiba pergi gitu, jadi saya kayak nggak ada yang sayang gitu sama saya. Dia kebawa itu bang, yang aslinya dia nggak mau ambil pusing, dia kepikiran ke situ, bisa kepikiran, suasana hatinya yang nggak enak begitu. Jadi tiba-tiba dia kayak kan sedih, nangis, dia kayak itu malam terus kejadian jam 1 gitu ya, ada yang bisikin, ayo ikut saya
katanya gitu bang. Kakak saya gini, ayo ikut saya gitu. Lah kakak saya kayak setengah sadar dia dengernya gitu, tapi dia kayak terus kayak nangis, kayak apa sedih, terus tiba-tiba katanya ada yang bisikin dengan katanya gitu. Iya, katanya gini, gitu. Lah kakak saya dengan itunya dia apa sih ini bisik-bisik kayak gitu gitu. Lah dia curhat lah sama adik saya ini, cerita dia. Kayaknya Kak Lia nih nggak betul deh Kak Lia gitu. Kenapa gitu? Kayaknya bawa aja lah dia berobat begitu. Saya takut kata adik saya ini. Ya udahlah gitu. Kapan itunya kira-kira gitu? Kita bawa gitu. Ya udahlah kita itu aja. Habis dulu kontrak rumahnya ini kan posisinya itu bang. Sekitar 3 bulan lagi lah dia mau pindah gitu. Nah terus kita udah udah ngomong sama dia, kamu mau nggak diajak berobat gitu, kemana gitu, pokoknya nanti kalau mau nanti Kak Leha yang nganterin, nanti Kak Leha yang datang gitu. Tapi kita minta ke dia bang, pulang dulu ke Medan sampai nanti waktu kontraknya udah habis, baru balik lagi ke Jakarta. Dia pun pulang sebenarnya karena memang ada sesuatu juga terjadi di kampung halaman gitu, banjir bandang kemarin bang. Lah kebetulan lah dia suruh pulang, udah Dik saya mau pulang katanya sama saya, Leha kakak pulang ya gitu. Iya pulang aja kak, kan saya pun itu ada musibah katanya, dia pulang. Lah pas di bandara bang, dia kan dari Jakarta naik Grab ke bandara. Nah, sampai bandara dia nunggu dulu lah transit dan itu pesawat nanti berangkatnya sekitar jam 1 siang. Lah dia posisi di bandara itu sudah nyampe jam 11, jam setengah 12 gitulah. Lah terus ada notis di HP-nya. Notis itu kayak kalau ada sesuatu lewat di CCTV-nya ada notis di HP-nya, mau dia cicak, mau lalat, mau laba-laba gitu kan. Lah ini pas notis ya itu yang CCTV ini bang, dia lihat tuh di bandara. Itu jam 12 pas siang itu bang, siang. Nah dilihat didetailin lagi sama dia, astagfirullahaladzim kata kakak saya begitu. Lah nggak lama dia langsung telepon saya sama adik saya yang di Medan, Dek ini aku kirim aja ya, tapi nanti kasih tahu ini apa gitu karena saya males katanya kakak saya. Ya kamu diliatin lah sama adik saya. Pas adik saya lihat dia bilang merinding kayak gitu, ini mah udah memang yang sebelum-sebelumnya ini kata adik saya. Lah terus dikirim ke saya bang, kirim ke saya juga lihatnya merinding bang. Ini langsung ini bener-bener pocong tadi lah. Dari situlah saya bener-bener yakin dan percaya memang mereka itu di situ. Di rumah itu. Setelah itu saya bilang sama kakak, Kak Lia, sementara waktu sebelum rumahmu selesai kontraknya, kamu tolong di Medan dulu gitu. Lah kenapa saya tahu dia dibisik-bisikin yang tadi, adik saya sendiri cerita sampai Medan, dia cerita sama adik saya ini gitu, cerita kakak diganggu deh begini-begini tiap malam, setiap jam 1 malam katanya begitu bang. Jadi kan kakak saya di Medan. Itu posisi kontrakannya kan sudah dekat, tinggal beberapa bulan, 2 bulan lah gitu ya. Jadi saya sama adik bilang telepon aja yang punya rumah, bilang nggak usah lanjut lagi begitu kan. Ya udah kakak saya telepon sama orangnya, kan yang punya laki-laki lah gitu kan. Pak, saya tahun depan nggak lanjut begitu. Oh iya monggo Kak Lia katanya. Nggak apa-apa katanya begitu, nanti ini posisi di mana Kak Lia katanya gitu. Saya masih di Medan Pak kayak gitu. Iya nanti itu aja katanya, kalau sudah selesai
nggak apa-apa barangnya itu diituin dulu, dikemas-kemas katanya. Nanti pas penyerahan kunci saya datang ke rumah situ, kata yang punya pemilik ini. Iya Pak, gitu, makasih ya Pak, gitu. Nah setelah 1 bulan di Medan, dia kan balik sama adik saya bahwa karena kan kontrakannya juga 1 bulan lagi selesai. Nah datang mereka dari Medan berdua sama adik saya yang perempuan. Lah pas nyampe dari Medan ke Jakarta sini malam, posisinya sekitar jam 10 malam lah. Oke. Sampai di rumah kontrakan itu. Lah kakak saya ya biasalah assalamualaikum, buka pintu lah, mau istirahat, kita langsung tidur aja, kata adik saya. Iya kan capek tuh. Dibuka kamarnya, lah kaget dia. Kenapa kamar saya ada yang masuk, katanya. Makeupnya udah diacak-acak gitu Bang. Berserakan gitu. Berserakan, kayak nggak seneng, kayak itu kayak kan dia memang nggak ada lemari tuh di situ, cuman kayak bajunya digantungin pada berjatuhan di bawah. Oh. Kayaknya penghuninya ini tahu gitu, ini apa mau pindah ini gitu, nggak seneng dia gitu karena dia kan suka sama kakak saya kayak dijail-jailin tadi gitu ya kan. Lah sudah kakak saya sama adik saya nggak mau ambil pusing, nggak apa-apa, besok pagi kita beres-beres. Lah sudah istirahat mereka, besok paginya mereka sarapan dulu, udah mandi, udah fresh, nah baru barangnya diituin. Semua barangnya dikemas, langsung dibungkus, udah selesai, udah diberesin kan, kayak baju, kayak apa gitu, seperlunya aja diambil. Nah mereka cari kontrakan, tapi kakak saya minta nggak mau di daerah sini. Pokoknya harus jauh, beda lah, maksudnya beda tempat, beda apalah, tempatnya nggak jauh aja dari sini gitu kan. Ya alhamdulillah dapet di sini tadi BSD gitu. Oke. Udah dapet di situ lah. Pas penyerahan kuncinya kan Bang, datang yang pemilik rumah gitu. Ya biasalah basa-basi gitu ya. Makasih sudah udah ngontrak di sini gitu. Ya Pak, maaf ya kalau ada salah, kata yang punya rumah ini gitu. Ya kakak saya biasa udah diangkut barangnya semua Bang. Udah pindah ke rumah baru. Ya memang rumah barunya ya di perumahan gitu, maksudnya nyaman tempatnya, terus juga peraturnya ketat, nggak sembarang orang masuk, kan itu yang kita mau, karena sebelum-sebelumnya juga kita kan overthinking lah gitu, takut gitu ya kan, ini kita cari aman lah gitu ya kan Bang. Sudah 1 bulan di situ nggak apa-apa gitu. Terus ini kan bulan 1 mereka pindah, bulan 2 gitu, pertengahan bulan 2 Bang. Tiba-tiba tengah malam kakak saya ya biasa di rumah itu dia aktivitas biasa, tengah malam bangun Bang, jam 1 malam ada yang ngetok pintu luar, bukan pintu kamar, pintu luar Bang, kenceng banget kayak orang marah suruh bukain pintu. Gedor-gedor berarti ya? Iya, kayak tuk kayak gitu Bang, kayak bener-bener bukain pintu gitu, kayak orang marah, buka pintu kayak gitu kalau manusia gitu loh ya kan. Lah kakak saya spontan kan kayak, hah siapa gitu, maksudnya siapa yang ke rumah gitu loh. Kalau ada temennya ke rumah kan WA dong gitu. Kalau ada pun tamu ya dijegat sama satpam lah gitu. Kenapa gitu, dia udah parno Bang, takut ada orang jahat, apa orang sekitar, apa tetangga gitu kan. Jadinya dia itu nggak tidur sampai pagi, dia jagain itu siapa gitu. Nah nggak selang berapa lama kakak saya itu tanya lah sama satpamnya. Habis kejadian dia nggak langsung tanya Bang, besoknya dia kayak aktivitas biasa, nggak lama 3 hari setelah kejadian dia tanya sama satpamnya, Bang mau tanya gitu, ini nggak gimana gitu, kemarin ada nggak tamu yang mau ke rumah gitu. Nggak ada ya Mbak Lia gitu kan. Oh ya udah kalau nggak ada, kenapa emang gitu. Nggak apa-apa Pak, katanya gitu. Memangnya ada apa, kan satpamnya pun kan ya kenapa gitu, kenapa bertanya, penasaran gitu ya kan Bang. Ya udahlah, ya nggak apa-apa Bang, cuma nanya Kak, mana tahu gitulah. Terus ini kan bulan 2, kita kan puasanya tanggal 20 kemarin. Lah tanggal 15 itu kakak saya itu ada suara di atas genteng kayak orang nyebarin pasir Bang. Kayak batu kerikil gitu, kayak
kayak mana sih kita ya kalau kita buang pasir gitulah suaranya. Kalau hujan dia kan tik 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 gitu kan. Kakak saya masih berpikir positif gitu. Terus nggak lama setelah itu ada suara nangis bang. Habis suara pasir, suara nangis, kayak suara nangis orang kayak gitu ya bang. Jadi kayak kakak saya dengerin aja gitu. Apa suara apa ya gitu kan, terus kayak kayak gitu, kayak orang kecapean, kayak orang kesakitan, kayak orang merintih gitu loh bang. Jadinya kakak saya ini gini, ini suara apa, dia nggak tidur lagi bang. Kejadian itu dia nggak tidur sampai pagi. Lah pas suaranya agak lama sih bang, kayak balik lagi gitu, datang lagi suaranya tadi sampai 2 jam katanya, 2 jam dia nungguin gitu. Tapi dia nggak takut bang, maksudnya cemas, jadinya kayak dia duk jantungnya itu kan, wah nggak bener ini katanya gitu. Udah, ini kan 5 hari sebelum puasa, 2 hari lagi di itu bang, dia nggak bisa tidur, tiba-tiba bangun tengah malam jam 1, teng, tiba-tiba dia ngerasa itu bang, kepalanya sakit banget, kayak di itu orang dicekik gitu, kayak dicekik orang kayak gitulah. Dia nggak bisa bangun, terus kepalanya sakit sesakit-sakitnya. Lah di situ kakak saya ini sadar gitu kalau dia nggak bisa bangun. Pokoknya dia tidur aja nggak bisa bangun gitu karena sakit banget rasa badannya itu. Ini aku stroke ya, kayak rasanya kayak itu badanku nggak bisa digerak gitu, sakit. Lah di WA lah adik saya nih bang, WA adik saya yang di Medan, besok pagi kakak kalau jam 10 nggak ada kabar, minta tolong telepon Pak Satpam ya, suruh ke rumah, katanya begitu. Kenapa emang kak? Kakak nggak bisa tidur, kepala kakak sakit banget kayak mau mati rasanya, katanya begitu. Iya kata adik saya gitu, karena adik saya ini pun cemas, takut lah. Saya ditelepon lagi lah bang, gitu kak Leha, kayaknya Kak Lia nih nggak betul ini, katanya. Kenapa deh? Lah dikasih lihat lah chatnya ini, di share ke aku ya kan bang. Kenapa dia ngomong begitu gitu, nggak tahu gitu. Ini nggak betul ini, aku bilang. Dengan saya spontan saya bilang sama saya sendiri, wah memang dasar kau setan kau ya, berani kau sama saya, kau nggak kenal siapa Leha ya. Iya ku gitu kan lah ya kan bang, ini ku bawa lah nanti kau, ku bawa lah kau nanti ini garam kasar, kata orang gitu kan. Ku bawa nanti garam kasar, ku bawa lagi kau ini daun bidara, kalau orang ngomong ya kan, tanam di situ biar kalau kau itu, ku bilang kan kau kesakitan lah kau. Iya kayak gitu kan bang. Jadinya saya sebenarnya saya bingung mau ngapain gitu ya kan. Nah kakak saya kok separah ini ya kan, mau galau pun mau gimana, saya penolongnya di sini, kita sama-sama perantau ya kan. Jadinya harus kuat lah, ada yang kuat gitu. Oke, saya ini kuat gitu. Oh berani kau sama saya, kau tantang aku ya setan, memang kau ya pocong kau ya, aku bilang gitu. Udah Wak, telepon lah kakak saya ini. Saya telepon, apa Neng, katanya gitu. Tumben nelpon, katanya. Alah tumben kau dengar cakapku, aku bilang kayak gitu ya kan. Iya kita ini kan begitu tegas ya kan. Kau dengar cakapku, hari ini aku ke Jakarta, ikut aku ya, itu berobat kita, aku bilang gitu kan sama dia bang. Kemana Neng, katanya. Kau ikut aja, aku bilang. Jangan sampai sana aku antara ya sama tidak. Udah sampai sana kau bilang lah macem alasan, aku bilang gitu kan. Iya, nggak lama nangis dia bang, nangis dia nggak lama. Sedih kali aku, katanya. Kenapa kau jadi begitu? Aku bilang, aku kan ngomongku tadi kan nggak ada yang aneh-aneh, cuma aku bilang sedih kali lu kakak, katanya. Nggak ada yang sayang sama kakak tersiksa batinnya. Kakak ini, katanya kakak nggak ada yang sayang sama kakak, katanya. Sadar kau, aku bilang kayak gitu ya kan, aku logat kencang. Sadar kau baca itu la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu, aku bilang gitu. Suara saya sampai suami saya kaget kan, apa yang kau cakap gitu kan. Udah kau dimanja, ini aku lagi ngomong, nangis jadi-jadi di WA itu bang. Udah kau luapkan aja lah omongan itu. Kenapa kau menangis? Yang sebenarnya saya juga nggak kuat lihat dia begitu kan. Nggak ada yang sayang sama saya, katanya gitu. Ini tuh, udah diem, istighfar kau. Kau lawan itu si setan itu, aku bilang gitu lah bang.
Jadinya ya udahlah, udah itu aku matikan aja lah biar nggak terlalu gimana-gimana, aku matikan aja lah HP-nya itu ya kan. Aku matikan, aku WA bagus-bagus, Wak. Nanti tanggal hari Rabu saya ke Jakarta, kita pergi sebentar ya gitu. Ya Neng katanya, nanti kalau saya nggak mau digeret aja katanya begitu. Ya lillah ta'ala ini ya, demi Allah ini ya, aku bilang iya katanya. Sampailah saya kemarin Bang, posisi saya kan nyampe jam 2 malam ke sini. Tidur dulu kau ya, aku bilang gitu. Sudah bangun dia jam 10. Saya kan habis sahur nggak tidur lagi, lah nungguin dia gitu, nungguin dia. Bangun dah, Neng mandi aja kau, aku bilang gitu kan. Iya katanya. Jadi ya kita itunya, aku bilang. Alah gampang itu, sore pun bisa katanya. Saya bilang nggak ada sore-sore. Kalau kau mau sekarang mandi kau dulu, aku bilang. Ya udah kau dulu katanya begitu. Aku udah nggak iya nih, udah malas aja ya kan Bang. Udah mandi, aku mandi 5 menit, aku bilang gitu, 5 menit mah selesai, ngapain pula nunggu-nunggu. Ya udah kamu mandi habis itu aku katanya. Udah aku mandi Bang, dia malah ngupasin nanas. Apa nggak naik kita darah ya kan? Yang tadinya kita puasa hampir pula lepas ya kan. Jadi aku bilang sama dia, kau itu yang betul, aku bilang ini nanas besok kita olah, ini kita pergi dulu. Sebentar Neng katanya, sebentar katanya. Ya udah tak sabar aja lah kan. Ya Allah Tuhan udah ngebatin ini kan. Kita udah siap-siap, udah cantik doangi. Tinggal nunggu dia, banyak kali itunya alasannya ya kan Bang. Dikupasinya lah nanas itu. Masa selesainya jam 12. Dari jam 10 jam 12. Udah aku bilang sama dia, gini aja aku bilang, kau duduk, betul kau duduk, aku bilang. Kau mau sembuh apa tidak? Aku bilang, nanti kalau ada apa-apa, kenapa-napa, saya angkat tangan ya. Karena kau sudah jauh-jauh hari sudah janji. Kau bilang iya. Sampai sini banyak kali bacot kau. Aku bilang kayak gitu lah. Inilah itulah. Aku bilang gitu. Ya udah aku mandi katanya gitu. Udah mandi pun lama sekali Bang. Tahu nggak Abang? Saya udah janji tuh sama yang kita mau datang ini. Ya kita buka praktek jam 8 pagi sampai jam 4 katanya. Iya. Ini kita nanti kesini ya, ini sudah saya WA kayak gitu. Udah, dia bilang gini, jauh amat, males, nggak usah ke situ, lainnya aja katanya gitu. Lah ilah ilallah, posisi udah jam 1, udah selesai sholat, mau jam 2 lah gitu Bang. Udahlah kan, udah selesai, udah pergi aja kita. Mana lah Google Map-mu aja lihat katanya gitu. Aku WA dulu yang kita mau datang ini, nanti kita datang mah nggak ada. Nggak usah katanya, beneran Bang. Sampai sana nggak ada orangnya, sudah tutup prakteknya itu. Sudah sampai Bang, saya bilang ini kalau ada air udah aku minum nih, aku bilang kayak gitu sama dia karena kan daripada aku marah ya kan, mending ku lepaskan aja lah puasaku ini, aku bilang kayak gitu ya kan. Udah mau ku hantam aja kok di dalam ini, aku bilang gitu kan Bang. Karena kita posisi capek ya kan, jangan main-main sama kita ini kan, malas sekali kan. Bayangkan Bang, udahlah sesat jalannya, salah lagi sampai sana tutup lagi. Posisi udah assalamualaikum, la ilaha illallah, sudah naik emosiku Bang. Ayo, kamu mau serius berobat tidak? Aku tanya lagi di mobil pelan-pelan ya. Iya katanya. Saya bilang ini, saya nggak apa-apa kita telat, ini terakhir. Kamu mau diajak berobat apa tidak? Aku bilang gitu. Iya katanya, ini terakhir loh. Jadi kalau kamu kenapa-napa di rumah situ, jangan hubungi saya lagi. Aku bilang itu. Masih banyak urusan saya lebih penting, gue bilang kayak gitu. Tolong saya dihargain lah kayak gitu. Waktu saya ini mahal, gue bilang iya. Oke katanya. Udah jangan banyak cincong kau, gue bilang gitu bahasanya. Ini cincong kau. Ini jalannya kok ikutin aja nih. Ini yang kedua gitu. Iya katanya. Tapi ini mahal nggak? Ngapain pula kau tanya mahal apa tidak? Aku bilang gitu. Slow kok, aku bilang. Dompet adik kau tebal, iya. Iya kan supaya dia kan nanti kalau sampai sana berapa lah ini bayarnya kan, kita pun ya nggak apa-apa lah gitu kan, siap-siap aja lah, aku bilang suamiku. Kira-kira kalau ada apa-apa telepon kau ya Bang, aku bilang kenapa Bang? Kau carikan hutang. Ya kan laki aku ini memanglah mulut kau ini katanya. Iya, pokoknya kau siap-siap aja HP, aku bilang gitu ya kan Bang. Kita kan mau jaga-jaga. Ini kan detik-detik terakhir ini ya kan. Posisi udah jam 4. Orang pun mau obatin kita udah lemas, dia udah nggak punya tenaga ya kan. Jadinya sampai di tempat situlah. Lah di situlah dia. Posisinya ustadznya masih di masjid. Nah gini, mana itunya, tanya sama adminnya di dalam. Itu katanya apa namanya, ustadznya lagi sholat dulu Kak, ditunggu. Oh lagi sholat ya katanya. Iya.
berapa lah di sini kalau berobat katanya. Sekian Kak gitu. Adalah duit kau Neng. Selalu kau diem aja, kau suka bertanya-tanya duit. Adik kau ini CEO, aku bilang gitu lah kan bang. Kau diem aja, aku bilang kayak gitu. Ya udah, Berapa memang? 250. Jadi aku bilang sama dia, udah kau diem aja Neng. Aku bilang kayak gitu, nggak seberapanya itu. Aku bilang kayak gitu ya kan bang. Sebenarnya pun kita pun ya nggak begitu-begitu, kita buat duitnya ngepas gitu ya kan ibaratnya. Bukan nggak ada duitnya kan. Tapi di pikiran. Habis itu sampai sana dia bilang, Mbak, Mas, kami sholat dulu ya katanya gitu sama adminnya nih. Saya kan main HP aja, kaki saya udah standby nungguin Ustadz itu tadi kan. Udah ayo kita sholat dulu katanya. Kau aja lah sholat ke masjid, aku bilang kayak gitu sama dia. Aku nanti aja bisa dikodok, aku bilang kayak gitu sama kakak saya nih. Ayo Neng kita sholat dulu katanya. Malah banyak kali cerita, nanti nek ke mobil cus nggak jadi ya kan. Udah nggak mau dia, ada aja alasannya. Nanti mahal Dik, nanti begini Dik, nanti begitu, tetap nggak mau, nggak apa-apa. Mahal mau berapa saya lillah ta'ala membawa dia gitu. Nah, sampai sana bang, udah sampai ustadznya pakai mau kena gitu karena kan nanti mau Obatin. Dia nggak usah Pak Ustadz, saya sudah cantik katanya, sudah berpakaian begini ya sudah nggak apa-apa kata Oh, ustadznya. maksudnya kakaknya nggak berjilbab gitu? Berjilbab. Tapi disuruh pakai mukena? Supaya kan menjaga aurat. Oke. Nanti kalau kenapa-napa kan terjagalah auratnya begitu bang. Ditanya lah permasalahannya apa kan sama ustadznya. Ini ada apa gitu, masalah apa gitu. Terus kita ceritain lah. Begini Ustadz, awal kejadiannya, terus kakak saya ngalamin gangguan, terus kayak kadang di luar nalar, ada yang lempar pasir, terus kakak saya juga suka tiba-tiba nangis sendiri, begitu nggak tahu penyebabnya apa, ditanya dia juga nggak ngerti gitu. Lah di situ ustadznya diem, terus kayak nasihatin dulu, lah dibacalah kayak Al-Fatihah, dibaca dulu, terus abis baca Al-Fatihah ustadznya ngomong begini, Mbaknya ini sebenarnya kata ustadznya gini, nggak ada itu, maksudnya nggak terlalu kalau sihir, cuman itu semua datang dari hati Mbak gitu. Terus ada ain sedikit katanya, ada yang paling banyak energi negatif tadi di rumah itu tadi karena terbawa suasana. Jadi penunggunya senang sama kakak saya. Kata ustadznya begitu disimpulnya. Jadi ustadznya bilang perbanyak sabar, terus baca-baca zikir pagi petang katanya, sebelum tidur wudhu katanya, untuk menghindari hal-hal begitu. Terus pikirannya jangan terbawa katanya begitu sama kakak saya ini. Ya udah kita lanjut ya kata ustadznya, ini benar-benar didengerin katanya. Lah yang kedua ini baru ada respon kakak saya. Ini kan nggak saya tunjukkan karena saya posisinya juga kayak terbawa suasana, kayak kasian banget ya kakak saya ini gitu, kenapa harus dia gitu loh maksudnya. Terus tapi saya kan nggak mau ngadep ke dia bang, gitu, takut lah gitu lihat dia kasihan gitu. Terus dibaca ustadz ini surat Sulaiman gitu, pokoknya tentang sihir kayak gitu bang. Terus tangannya begini bang, ini bang kayak gini, terus dia gini kakak saya gitu. Saya di situ udah nggak enak perasaannya. Terus apa yang dibaca ustadz, saya balik lagi gitu kakak saya gini. Terus kakak saya bilang, aduh sakit katanya, sakit gitu. Nah, terus diituin ustadz tadi seperti video yang saya kasih lihat tadi bang gitu. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. Kalau ada sihir atau ain, lemparan-lemparan dimanapun dia datang ke dalam kehidupannya, hilangkan semua ya Allah. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح عمل المفسدين وإن الله حق بكلمات ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Agak berat? Tadi sakit ya? Ya itu ngegendolin dia. Dia reaksi naik ke atas ngegendolin. Ketika kita ini dia gendolin kita. Ya kayak apa ya, kayak aurat apa ya? Tegang. Iya ini udah enggak. Udah enggak? Sakitnya ya Allah. Dia akan berangsur hilang nanti. Iya. Harus yakin. Kalau kita sudah datang kepada Allah. Udah selesai sampai 3 kali baru kakak saya merasa lega. Itu udah ditanya Ustadz, udah enak belum? Udah katanya, karena saya nggak berani tanya-tanya ya bang ya, karena dia pun nanti aja lah pas waktunya tepat gitu lah. Udah sampai rumah pulang istirahat. Tadi sebelum kesini paginya saya tanya, Kak, emangnya kakak ngerasain apa gitu? Pas yang kena ditepuk itu di jantung saya terus sakit, tapi naik ke atas, katanya ke atas, tapi lewatnya sini, katanya gitu. Lewat kuping ini dikasih tunjuk ini bang, dari sini katanya. Itu dia sakit banget, jadi saya teringat setan itu masuk dari kupingnya. Oh. Jadi kan kalau di kita Islam itu kan dari pikiran dia datang, jadi sini lah celahnya masuk. Kalau dia ada yang dari tulang belakang, tulang itu gitu. Jadi kakak saya ini dari pikirannya nih, masuk bisikan ke situ bang. Udah selesai, itu saja. Sekarang sudah sembuh? Atau masih dalam masa pengobatan? Harus beberapa kali datang lagi? Maksud Ustadz ini nggak meskipun ke dia nggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah ada waktu balik lagi apa ke tempat lain nggak apa-apa, begitu bang. Okay. Pokoknya saya dikasih tahu tolong, maksudnya dikontrol aja kakaknya. Tapi alhamdulillah kakaknya bisa lah katanya. Sudah lebih baik berarti? Sudah. Tapi belum sehat betul? Belum. Tapi saya bilang sama kakak saya, tapi kamu baik-baik aja kan gitu. Iya Neng katanya. Itu ya kamu kan cantik, aku bilang itu jangan pernah merasa kurang, enggak, kamu tuh cantik di antara keluarga kita, kamu yang paling oke, paling cantik, paling soleha, saya bilang gitu bang. Ya katanya semangat ya gitu, karena saya sebagai adiknya. Gitu aja bang. Berarti sama adiknya cantik mana? Iya sana bang. Saya pun heran. Kalian meminum dulu, sekalian saya mau tanya nih. Oke. Tadi kan dibilang ya, kalau pertama kali diganggu itu di rumah kontrakan yang dulu nih. Dan dibilang sosoknya ini suka sama Kak Lia. Iya. Alasan sukanya dikasih tahu nggak kenapa? Iya karena itu bang, dia suka sedih, kakak saya suka sedih, dia terbawa. Jadi kayak chemistry lah ya, sosok iya, itu dengan sosok itu jiwa kayak kakaknya. Mau ngajak kakak saya, ayo ikut, yang tadi bisik-bisik tuh, ayo ikut. Dia kakak saya kayak dengerin gitu. Kalau kakak saya itu seharusnya nggak usah dengerin gitu loh, nggak usah dibawa pusing gitu. Dia bisik-bisikan itu terus kayak gitu. Yang endingnya, ayo kayak gitu bang. Oke, nah waktu penyerahan kunci pas waktu kontrakan itu habis, Kak Lia itu nggak cerita ya sama pemilik? Enggak. Di sini diganggu, ada sosok pocong gitu? Enggak. Tapi setelah itu tuh pemiliknya cerita juga nggak sebetulnya? Jujur tanya, gitu? Dia tanya. Tanya apa? Tanya begini, Kak Lia selama di rumah ada diganggu nggak gitu? Kakak saya jawab nggak ada pak katanya. Kenapa kakak nggak jujur? Aku bilang gitu. Nggak usah katanya. Kakak males katanya gitu. Nggak mau bahas katanya begitu. Nanti panjang katanya. Oh ya udah, bilang terserah sih, terserah kamu gitu. Makanya yang pemiliknya juga bilang kalau kenapa-napa itu aja berobat katanya. Oh malah ngomong gitu? Iya, jadi kita kayak tanda tanya gitu. Berarti sebelumnya yang tinggal di situ sebelum kalian mungkin sama nih kasusnya? Diganggu juga dan
Berobat juga mungkin. Tapi sebelum itu nggak ada orang, Bang. Kata siapa? Ya orang daerah situ, warga situ. Situ Iya, cerita gitu. katanya Kosong. kosong. Udah lama, tapi nggak dikasih tahu berapa lama. Kan di situ ada ibunya yang pemilik kos-kosan ini, kontrakan ini lah gitu. Udah udah tua banget gitu tuh sampai meninggal di situ. Habis itu nggak ada orang lagi. Nggak ada orang lagi yang di rumah itu. Cuman rumahnya dijual katanya. Tapi nggak ada iklan dijual. Dikontrakin nggak ada iklan dikontrakin. Jadi kakak saya ini mungkin ya dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, kalau ada yang nyari kontrakan ada nih di situ, gitu. Awalnya kan dapatnya dari temen kan. Itu temennya emang nggak cerita sama Kalia tuh sebelumnya? Enggak ngasih tahu. Enggak. Setelah habis kontrakan temennya nggak tahu juga. nggak tahu juga. Nggak tahu. Berarti si warga di situ nggak ada yang ngasih tahu nih kalau sosok pocong ini dulunya itu siapa? Ya kalau saya pribadi ya, kalau saya rasa gitu ya Bang, yang punya rumah itu. Kayak si pemilik awalnya, iya, yang meninggal di situ. Kalau saya sendiri sih sukmanya, karena kan waktu saya lihat kakak saya ini sosoknya waktu malam-malam itu kan kayak nenek-nenek gitu, persis kayak nenek-nenek bongkok kayak gitu, mukanya pucat gitu. Nah, menurut kakak sendiri meninggalnya kenapa? Kata itu sih sakit lama, tapi saya sendiri rasanya dia memang ada pegangannya, pegangan entah dia minta sesuatu yang nggak bener kayak gitu, minta jalan rezeki yang nggak baik, ya kita nggak paham karena kita kan setahu kita orang kayak kita ini kalau orang susah tiba-tiba sukses di kota kan bertanya-tanya, cuman itu kan menurut saya aja yang nggak tahu dia usaha apa gitu tiba-tiba ya kayak gitulah, maksudnya kaya, banyak propertinya di mana-mana gitu. Nah, si ustadznya ini waktu ngobatin ngasih tahu nggak kalau sosok yang mengganggu Kalia ini kan pocong nih, itu tuh siapa? Ngasih tahu nggak? Versinya ustadz ini? Enggak, cuman dia katanya makhluk itu suka sama kakak saya ini gitu doang. Karena jiwanya lagi. Karena dia ngikut, karena suasananya energi negatifnya nyambung sama kakak saya. Berarti bisa dibilang dari kontrakan lama ngikut ke kontrakan yang baru. Karena dia suka. Nah, Kak Leha kan dulu pernah tinggal nih sama Kak Lia ini di kontrakan lama. Kan tadi bilang diganggu juga. Ditampakin dan mendengar suara-suara. Tapi pernah nggak disentuh? Itu Bang, di situ sih enggak, cuman kita kayak kesandung sesuatu. Kayak gimana? Mau ke dapur gitu, kita mau cuci piring gitu, suasananya ya di luar lagi mendung apa gitu. Ya nggak enak lah suasana, pas nggak enak. Terus kita kan jalan aja nih, ada tangga 1, 2 gitu, terus naik. Tiba-tiba kayak kita kesandung sesuatu, tapi lembek Bang rasanya. Lembek kayak badan kucing gitu, kita kayak kesenggol kucing gitu. Rasanya kayak gitu, ada bersentuhan dengan sesuatu, tapi bukan kayak kayu, bukan kayak semacam apalah gitu. Pokoknya ya bentuknya begitu. Kita ngerasain gitu Bang, emang nggak lihat, nggak ada apa-apa di situ. Cuman ngerasainnya kesandung sesuatu kayak, yang tapi kayak ngerasa kayak kucing gitu, kesandung kucing gitu. Nah, selama tinggal di kontrakan lama nih, ada nggak satu barang yang nggak wajar tuh, yang ada di rumah itu? Yang nggak wajar ada Bang. Apa tuh? Motor? Iya. Kenapa? Motor itu parkir di lantai 2. Di mana? Di teras lantai 2. Di balkon berarti? Di balkon. Di atas ya lantai 2? Iya, di atas. Motor baru apa motor lama? Kalau saya lihatnya sih itu motor baru ditaruh sana Bang. Karena ada kuncinya nempel di situ. Tapi kan mungkin karena udah kemakan usia, udah keropos. Bentukannya udah keropos kayak gitu. Udah kayak udah nggak punya bentuk. Ya motor dia tuh cuman kayak terkelupas-kelupas gitu Bang. Dan itu waktu nempatin nggak masalah tuh ada motor? Nggak masalah, cuman orang bilang barang-barang nggak apa-apa ya di situ katanya. Sengaja gitu? Nggak paham Bang, mau sengaja mau nggak, cuman dia ngasih tahu barang-barang nggak apa-apa ya di situ, maksudnya bahasanya jangan dipindah-pindah kayak gitu. Jangan dipindah-pindah? Iya, jadinya kan kita sebagai ngontrak di situ ya udahlah bodo amat ya kan, ya udah nggak apa-apa. Emang nggak terganggu ya Kak Lia itu saat tinggal di situ ada motor di lantai 2?
sebenarnya bertanya-tanya sih Bang, cuman kita ya udahlah gitu, biar urusan orang gitu. Cuman kan kita bertanya itu motor buat apa di situ gitu kan. Nanti ada sesuatu, udah pikirannya udah nebak-nebak aja, overthinking gitu ya kan. Karena ada kejadian itu kan kita, wah jangan-jangan minta dia itu, mintanya si penghuni ini gitu kan. Mana tahu dia malam-malam motor-motoran di dalam situ kan. Ya kan dia minta, ngapain pula dia pajang di atas situ. Oke. Tadi kan cerita soal kakaknya ya. Kakaknya ini udah menikah atau masih single atau gimana nih? Tadi kayaknya nggak disebut-sebut. Sementara Kak Leha sendiri punya suami ya di Jawa kan ya. Terus adiknya yang di Medan itu udah menikah juga? Belum, masih gadis. Oh, ini kakaknya masih gadis apa gimana? Janda. Oh, janda. Oh. Janda Bang. Tapi ya itulah punya masa lalu yang gak enak lah sama itunya, sama mantan suaminya. Oke. Jadi mungkin aura-auranya ada ke bawah gitu ya kali. Kak Leha, nih satu pertanyaan lagi. Kira-kira nih menurut Kak Leha, mau sampai kapan atau bisa sembuh nggak nih Kak Lia ini ke depannya? Insya Allah Bang. Maksudnya dijauhkan dari sosok yang ngikutin ini, si sosok pocong ini. Insya Allah. Kalau kakak saya mau, dia semangat, dia hilang sendiri aura itunya, energinya gitu loh. Tapi kalau kakak saya ini terbawa sama suasana ya walau alam gitu ya kan. Penting saya sendiri kayaknya kasih semangat terus supaya dia nggak lupa lah buat apa namanya, jangan dibawa sedih kalau kenapa-napa gitu loh Bang. Ya insya Allah bisa sembuh. Oke. Tak doanya aja. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang munafik, gitu, orang-orang syirik kan kita nggak ngerti ya kan. Oke. Itu aja sih Bang doanya. Semoga kedepannya lebih baik lagi buat kakak saya ini gitu. Oke, amin. Oke Sobat Buntu, saya mau tanya nih, ada nggak di antara kalian atau keluarga kalian yang selalu diikuti oleh satu sosok kemanapun kalian pergi? Silahkan isi komentar pengalamannya. Kak Leha, terima kasih nih udah dateng, udah cerita di Jalan Buntu. Tapi saya mau yakinin nih, nggak apa-apa nih masalah keluarganya ini diceritain di Jalan Buntu. Nggak apa-apa. Aman? Aman. Yakin? Yakin. Oke. Pokoknya terima kasih buat Kak Leha udah cerita dan semoga nih puasanya lancar sampai nanti Lebaran ya. Amin. Salam buat kalian dan semua keluarga. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kak Juleha. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa, jangan bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.